warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahbihi wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Wa qala Allah ta'ala aidan, innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tatheera. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli min ba'di. Wa qala aidan, inni tariku fikum thaqalain, kitabullah al-Qur'an baina samawati wal ardi itratihi ahlul bait an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udzakirukumullah wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara haul almarhum Kiai Haji Usman Farid. Semoga yang hadir di majlis ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan doa kita, kabulkan umat Islam kita, menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa mencari ridhonya Allah, yang senantiasa mencari ampunannya Allah. Semoga semua yang hadir di tempat ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sama-sama nanti masuk dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama-tama saya hormati dan saya muliakan hadir anak kita Al-Habib Mahdi bin Ali yang segala matan Allah bituli hayati wa barakatihi fid din wa dunyal akhirah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan para habaib lainnya Habib Zaid dan lain sebagainya, matan Allah bituli hayati wa barakatihi fid din wa dunyal akhirah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga hadir ajengan Syari dan dari Kelapa Nunggal, ada dari Nurul Haq dan lain sebagainya. Matan Allah bituli hayati wa barakatihi fid din wa dunyal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga Sayyidul Bait, anak daripada almarhum Kiai Haji Usman Farid. Semoga anak keturunannya mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan majlisnya ini majlis raudhah min riyadil jannah, dan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang hadir di tempat ini menjadikan keberkahan dan dikabulkan hajat dan doa yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beruntung kita hadir di tempat ini. Beruntung kita hadir di majlis ini. Sangat-sangat beruntung kita menghadirkan haulnya Kiai Haji Usman Farid, yang saya kenal beliau dari tahun kurang lebih dari tahun 2001 sampai almarhum meninggal. Beliau adalah orang yang baik. Saya saksikan dengan kesaksian saya bahwasanya beliau adalah ahlul khair min ahli la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang saya kenal beliau, setiap saya ketemu, hadir ke tempat ini, ataupun beliau hadir di majlis saya dari tahun 2006 waktu masih di belakang BRI, dan sama Kiai Haji Asy'ari nggak pernah absen hadirnya, sampai di majlis bin Yahya yang di Hankam dari tahun 2009 sampai beliau meninggal tidak pernah putus kehadiran beliau. Dan saya tahu beliau adalah orang atau manusia yang suka nukil kitab dan suka mempelajari daripada kitab dan senang dengan kitab-kitab yang baru, dan selalu mengamalkan daripada ilmunya, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah kita hadir di tempat ini, dan murid-murid beliau jangan lupa mendoakan beliau dan jangan lupa bertawasul kepada beliau. Karena apa? Nikmat daripada tawasul akan mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dekat dengan guru kita, dan dekat dengan orang yang berada dalam jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bertawasul kepada guru kita akan menyambung jalur kita, jalan kita, arah kita menuju siapa? Menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan guru. Keberkahan guru tiada taranya. Sebagaimana tadi Al-Habib Mahdi menjelaskan bahwasanya Al-Habib Alwi, abahnya, murid daripada Al-Habib Abdurrahman Segaf, tiada tara keberkahan yang dahsyat yang Allah taala berikan, sampai syir dalam hatinya bisa tembus dalam syirnya Al-Habib Abdurrahman Segaf, karena Al-Habib Abdurrahman adalah wali kutub bin Auliyaillah. Kenapa dikatakan wali kutub bin Auliyaillah? Beliau mempunyai sorban yang warna hijau, itu langsung dipakaikan, dimagomakan, dipakaikan kepada siapa? Kepada Al-Habib Abdurrahman Segaf, menjadi
tanda bahwasanya Al-Habib Abdurrahman adalah mempunyai kedudukan wali kutub bin Auliyaillah, dan Sultan itu hilang. Anaknya beliau, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Ali, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Alwi, Al-Habib Umar tidak menemukan sorban beliau. Kenapa? Karena itu adalah maghumat kedudukan daripada wali kutub bin Auliyaillah. Beruntung yang memulai jalur keguruan atau kenasaban daripada keilmuannya, atau yang suka tawasul kepada guru-gurunya, ini keberkahan yang dahsyat untuk diri kita. Sebagaimana saya ceritakan dalam sebuah cerita, saya ini selalu bertawasul kepada Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Saya selalu bertawasul kepada anak beliau, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Tahu gak siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Siapa? Hah? Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Betul Habib? Kalau abahnya itu berada di Hadramaut makamnya, kalau anaknya berada di Aden. Anaknya berada di Aden. Kita kenal, sering guru-guru kita menjelaskan, beliau mempunyai karamah yang sangat tinggi. Sampai beliau masuk ke kota Aden. Sampai masuk ke kota Aden, kotanya para wali. Ditanya, kamu punya kedudukan yang paling tinggi apa masuk ke tempat ini? Apa pangkat kamu bisa masuk ke tempat ini? Al-Habib Abdullah, abahnya beliau, itu menyuruh beliau seluruh menuntut ilmunya Allah sampai di negeri manapun, sampai tempat manapun. Sampai tempat manapun dia cari. Ini adalah bentuk orang tua sayang terhadap anaknya. Kita dengar Kiai Anu, ajangan Anu, bawa anaknya ke sini, ke sana, suruh nuntut ilmu. Ini adalah satu keberkahan yang kita dapatkan dari mereka, contohkan dari mereka, agar apa? Anak kita besok, ya Allah, saya mau bawa ke sini orang alim ini, pesantren di tempat ini, tabarukan di tempat ini, agar anak menjadi anak yang soleh, solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita, dia masuk ke kota Aden. Apa yang didapatkan? Ditahan, nggak boleh masuk, suruh tunjukin dulu kelebihannya. Waladul Abdullah, anaknya Abdullah masuk ke kota Aden. Subul laban minat motor. Turun apa? Turun hujan susu. Satu-satu yang bisa menurunkan hujan susu adalah siapa? Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Hujan susu. Dan susunya sampai sekarang diabadikan. Di mana? Di Inggris. Kenapa? Pada waktu itu Yaman dijajah sama Inggris. Saya selalu bertawasul kepada beliau. Saya kalau tawasul semua para habib saya tawasulkan. Dari Syekh Muhajir Allah bin Isa, Syekh Baghdad dan Muhammad bin Al-Balawi, semua saya kalau perhatiin, kalau hadir di rumah saya selalu tawasul. Jika saya cerita, saya mengantarkan anak saya ke Hadramaut untuk belajar di tempatnya Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syah Bakar bin Salim. Jika cerita, berangkatlah saya ke sana. Tujuannya adalah Jakarta. Jakarta mana? Jakarta? Mana? Jakarta Yaman. Yang mana Yaman mana dulu? Syirun tujuannya. Jadi waktu itu kalau nggak salah ingat Jakarta. Waktu itu saya transit di Qatar atau di Emirat, saya lupa. Habis itu dari situ Emirat, Jakarta Emirat langsung ke Mesir. Karena nggak bisa langsung ke Yaman, jadi mesti ke Mesir dulu. Dari Mesir baru langsung ke Seoul. Subhanallah, saya berangkat Jakarta pakai Emirat, berarti kan langsung ke Dubai. Dari Dubai langsung ke Mesir. Sampai di Mesir, itu pesawat saya ke Seoul itu kurang lebih jam 11 boarding passnya. Saya udah pegang boarding pass jam 11. Tapi subhanallah, saya landing jam 7, setengah 8. Jam 8 itu pesawat udah terbang, baru terbang. Harusnya jam 11 terbang, tapi udah terbang ke Seoul. Berarti saya ketinggalan pesawat apa enggak? Ketinggalan enggak? Ketinggalan pesawat. Tinggal pesawat nggak ada. Ada lagi pesawat 3 hari kemudian. Berarti saya terlantar nggak di Mesir? Terlantar. Singkat cerita, saya tanya, di sini ada penerbangan mana lagi selain ke Seoul? Ada satu, cuma ke Aden. Ada satu cuma ke Aden. Aden ini negeri perang. Aden ini negeri perang. Kalau bukan karena keberkahan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, Al-Habib Abdullah Al-Akbar Al-Idrus,
Nggak mungkin saya bisa sampai ke Aden. Karena semuanya para habaib, hatta jin atau siapapun mereka yang ke sana, mereka kalau dibilang ke Aden, wah masya Allah, geleng-geleng semua. Antum juga kalau dengar Aden juga masya Allah, tempat perang. Ternyata, subhanallah, saya ada pesawat terbang tiket jam 3:30. Kalau mau terbang ke Aden. Saya nggak pikir panjang lebar. Itu ada Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, cucu dari Sayyidul Walid Abdurrahman As-Segaf. Yang tadi kita ceritakan beliau, Al-Ghutub bin Auliyaillah. Kita terbang ke Aden. Dibilang, ente punya apaan bisa terbang ke Aden? Saya kalau selama ke Hadramut selalu sampai Syeun. Ini ngajak Habib Usman, bareng Habib Usman, tiba-tiba sampai ke Aden. Kenapa? Saya selalu mentawasulkan beliau. Singkat cerita, subhanallah, saya terbang sampailah ke negeri Aden. Baru landing bandaranya habis dibom. Baru landing bandaranya habis dibom. Perang di sana, dimanapun tempat, bawa senjata AK-46, bawa pistol, bawa ini, bawa itu, bawa mobil, isinya apa namanya kayak RPG itu kayak apa namanya rudal. Itu dahsyat. Istri saya, astagfirullahaladzim, kalau meninggal di Aden, bismillah. Itu kenapa? Perang, negeri perang, sampai di Aden. Karena saya tahu, saya diundang. Saya diundang sama Al-Ghutub bin Auliyaillah Al-Idrus. Masya Allah. Singkat-singkat saya datang. Saya jarang ke tempat beliau. Itu cucunya beliau menunggu saya di depan tempatnya. Dia bilang apa? Saya datang ke sini. Saya disuruh hari ini karena saya dapat bisyarah semalam. Karena ada cucunya Mufti Batawi dulu yang akan hadir di sini, dan cucunya Al-Habib Abdurrahman Al-Ghutub bin Auliyaillah. Itu disambut sampai sumurnya dibukain, tempat dalamnya dibukain. Habib Fahmi bin Abu Bakar Idrus sampai saya foto di dalam, dibilang kalau magromannya nggak kuat bisa magrum, dibilang bisa gila. Saya foto di dalam, saya sholat di dalam, saya tawasul di dalam, saya baca yasin di dalam, saya baca rajid di dalam, saya doa di dalam. Subhanallah. Makanya siapa orang yang mengerti dan paham akan keilmuannya Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan orang yang soleh, dia bertawasul, dan dia hadir di setiap majlis. Man sa'ala ka tariqat ila ilmi sahalallahu tariqat ila jannah. Nyata. Apa nyatanya? Karena dia berjalan bersama ulama, para habaib, para kiai, para ajengan untuk berada dalam jalan dan tariqahnya Nabi Muhammad SAW. Allah mudahkan langkah dari jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini hina, kehinaan dunia. Gak ada harganya dunia. Illa zikrullah ta'ala, kecuali dia ingat kepada Allah. Aliman au muta'alim, belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Habib Mahdi mengajarkan ilmu, Kajian Asy'ari mengajarkan ilmu. Inilah terbaik dan sebaik-baiknya dunia. Giwamu dunia bi arba'ati Asia, bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Inilah tegaknya dunia, dengan ilmunya ulama. Dengan ilmunya tersebut diajarkan kepada kita, disuruh tawasul. Kau usah ngapain dulu deh, tawasul dulu. Ente kalau tawasul sebutin semuanya, sudah muhajirullah bisa, sebutin mudah mudah alus surga bin Abdurrahman Segaf, masyaallah mabir sakarat semua, sudah nafas, alimah rahman antar, syari mal barus, sebutin syahadat, tiba bin Abdullah Haddad, semua sebutin juga nama Kiai Usman Farid yang ente hadir di sini setiap hari. Apa di sini kalau hadir? Setiap hari apa? Setiap hari Senin. Ya kan? Antum tawasulin. Itulah kegunaan kita sebagai seorang murid, menyambungkan tawasul kita sampai kepada guru kita. Nanti besok kalau kita dibangkitkan di mahsyar, kita di belakang guru kita. Masya Allah. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita banggakan. Dan orang yang mengerti dan paham akan jauh daripada kemaksiatan, dan dia akan menyesal daripada kemaksiatan yang dia lakukannya. Dia akan kembali kepada jalan yang lebih baik. Orang yang sering tawasul akan merangsang dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berada dalam garis dan jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka yang baru hadir majlis, yang biasa ahli maksiat, ahli dosa dan lain sebagainya, kita sering kali berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya Allah, jangan kau condongkan kami dalam kemaksiatan. Itu kita akan dicondongin lagi dalam kemaksiatan. Hadir di majlis gereja syari setiap hari Kamis, itu akan mendatangkan kita ke dalam kebaikan, merangsang kita ke dalam kebaikan, jauh daripada kemaksiatan. Kenapa? Hadirnya julus suka saat di majlis ilmi. Kata masuk ulama, lo tertubuh harapan gak itu apa-apa, duduk doang. Apalagi tempat gereja syari, nukil kitab, buka kitab, dia harokat dan lain sebagainya, didengarkan, banyak pahala yang besar bila kamu. Inilah gunanya mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan kenal dengan orang-orang alim, dengan orang yang soleh. Cerita mereka orang yang alim dan soleh, sebagaimana diceritakan bahwa itu dahsyat luar biasa, itu nyata. Karena kita nggak paham aja. Sekarang kalau saya ceritain nih, misalkan saya ceritain di Hadramut itu, mereka negerinya para wali, mereka alimnya luar biasa, mereka tawadhunya luar biasa, dan mereka bisyarahnya dahsyat luar biasa.
Sampai saya hadir di tempatnya Habib Umar bin Habib bin Syaubat bin Sa'lim. Saya hadir, saya doroh pada subuh, saya dijamu makan siang hari. Dan gak sembarangan orang, anak-anak Abnaul Habib Umar semuanya bilang apa? Darul Musabat. Dahsyat, luar biasa. Luar biasa dahsyat. Dijamu, disiapin makan, ini itu, anak saya ditahnik dan lain sebagainya. Setiap hari dilakukan baik seperti itu. Ada gak kayak gitu? Anak-anak tanya sama anak-anak muridnya Habib Umar. Lulusan Darul Musabat. Mereka dahsyat. Sampai Habib khutbah atas, sampai adiknya juga Habib Ja'far bilang apa? Murid beliau langsung, subhanallah. Habib Jindan bilang, masya Allah, Allah. Dia bilang, ini dahsyat luar biasa. Itulah keberkahan kalian bertawasul. Kalau tawasul itu adalah sebuah dimensi. Ini saya tahu. Tawasul itu adalah sebuah dimensi yang akan mendekatkan kita kepada orang-orang yang alim, orang yang soleh, dengan ruh kita berada kepada mereka. Dan berharap ruh kita berkumpul dengan mereka dengan perkumpulan-perkumpulan yang baik dan merangsang kita ke dalam kebaikan. Inilah gunanya bertawasul. Saya setiap pengajian selalu bertawasul. Setiap ada majlis selalu bertawasul. Bahkan setiap ada waktu tahajud saya bertawasul kepada mereka dengan berharap akan tuntunan jalan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di antara kita berdoa, kenapa sih doa enggak dikabulkan? Karena perbuatan kita yang kita lakukan. Hati kita tertutup, kita enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Enggak paham Allah itu di mana. Siapa Allah? Enggak mengenal Rasulullah, enggak cinta kepada Rasulullah. Sehingga apa? Jauh daripada kebaikan, hatinya tertutup, jiwanya tertutup. Nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah. Disebut nama Rasulullah tidak pernah bergetar hati dan jiwanya. Disebut nama Allah tidak tersentuh hati dan jiwanya. Karena nggak kenal. Bagaimana saya punya kakek Habib Utsman Allah bin Abi Dunya mengarang sifat 20, Allah itu mempunyai sifat wujud, Allah itu ada. Dan Allah memperhatikan kita. Seringkali di majelis saya bilang, kita kenal Allah apa enggak sih sebetulnya? Kalau kita kenal Allah, kita akan takut kepada Allah. Ada seseorang misalkan duduk di sini, ada seorang murid SMA, dia lagi ujian. Kira-kira kalau lagi begini nih, dia berani nyontek apa enggak? Hah? Berani nyontek nggak? Anak guru SMA, ada murid lagi duduk, lagi ngerjain ujian akhir, diginiin nih, berani nyontek nggak? Kalau diginiin nih, berani nyontek nggak? Nah kalau gurunya kabur, nyontek gak deh? Nyontek gak? Nyontek. Kenapa? Dia yakin gurunya nggak ada, dia berani nyontek. Sama, kalau ada di antara kalian masih bermaksiat, masih melakukan perbuatan dosa, berarti dia tidak yakin Allah itu ada. Khalaqas samawati wal ardh, buktinya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita. Adanya kita, berarti ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Allah melihat daripada setiap perbuatan kita. Alimul basir, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Hati kita Allah tahu. Kita hasud, syirik, dengki, Allah tahu. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Sifatnya Allah maha mengetahui dan maha melihat. Karena kita tidak yakin dengan adanya Allah, sholatnya masih susah, ibadahnya gak benar, sama guru gak ta'azim, gak takrim, hadirnya juga gak istiqomah. Padahal orang yang hadir di majelis taklim ketika dia istiqomah, yang sebagaimana tadi disampaikan oleh anak almarhum, bahwasanya min alfi karamah, 1000 karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu karamah aja mendapatkan satu kebajikan dan kebaikan dan dikabulkan daripada doanya. Apalagi 1000 karamah. Mudah jalannya. Entah kita nggak berhasil, anak kita yang sukses yang berhasil. Kita nggak jadi orang yang soleh, anak kita menjadi orang yang soleh. Itulah karamah. Kita masih maksiat, masih berbuat dosa, jauh daripada kemaksiatan dan berkurang daripada perbuatan dosa, menjadi kebaikan. Yang sholatnya nggak rajin, jadi lebih rajin lagi. Ibadah yang lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Itu karamah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah itu ada. Kita hidup di dunia ini boleh jadi besok kita meninggal, lusa kita meninggal. Kalau kita yakin bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dengan seyakin-yakinnya, kita berharap akan meninggal dalam keadaan baik. Umur 20 meninggal, 18 tahun meninggal, 30 tahun meninggal. Malaikat Israel enggak kenal umur. Malaikat Israel enggak kenal umur, kapan pun bisa dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya? Dekat dengan orang-orang yang alim, dekat dengan Hajinan Kiai Syari, Lapa Nunggal, dekat dengan Nurul Haq, dekat dengan tempat apa dan lain sebagainya. Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di tempat beliau, jangan putus agar mendapatkan karamah. Mungkin boleh jadi besok anak kita menjadi anak yang soleh solehah yang membawa kita ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dawabin, amahu kabir wazira. Ya Rabbana laka hamdu wa syukru min baghi jalali wa jalalikal karim wa la'azim sultani. Subhanaka la nahdi thanan 'alaika. Anta
حمدا كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين كل وقت وحين في المال الأعلى إلى يوم الدين حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم ثبتنا يا الله بالإيمان، اللهم ثبتنا يا الله بالإسلام، وثبتنا يا الله بالإحسان، وثبتنا يا الله بالتوحيد والاستقامة، وثبتنا يا الله بالتقوى والاستقامة. اللهم افتح لنا يا الله يا رب أبواب الرحمة والنعمة والبركة والصحة والعافية وكل أمر نعمة الله ورزقا واسعة مباركة يا الله ورزقا حلالا طيبة مباركة يا الله. الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. أرفعت غضبك من لا إله إلا الله واستجلبت رضاك من لا إله إلا الله واستبقيت هواك منك من لا إله واستبقيت هواك منك من لا إله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.